Assalamualaikum Ustadz. Semoga Waalaikumsalam warahmatullahi semoga wabarakatuh. Ustadz dan keluarga senantiasa dirahmati Allah. Allahumma amin. Barakallahu fiik. Nah, Ustadz tafadhol. izin bertanya, jadi qadarullah minggu lalu itu saya baru gagal ta'aruf. Di sini tuh sebenarnya sejak awal itu dikenalin gitu dan memang dari temannya ibuku yang jadi dari awal emang melalui ibuku gitu. Cuman disampaikannya kayak ya dia udah hijrah kok si Ikhwan ini, cuman menurut saya pribadi tuh ya belum menjadi seorang penuntut ilmu yang punya kajian rutin atau kajian kitab seperti itu, Ustadz. Dan pada saat menjalaninya itu yang menjadi penjembatan dan circle ring satunya itu semua ya mayoritas masih orang awam, Ustadz, karena memang belum ada yang mengerti si syariat ta'aruf ini. Dan saya bilang dari awal bahwa saya itu mau menjalaninya sesuai syariat Allah, jadi tidak ada tukeran nomor telepon dan segala macam. Sampai akhirnya ya di perjalanan itu ternyata yang tadi Ustadz bilang nggak sekufu, perlahan-lahan saya merasakan itu dan ternyata berat sekali di saat menjalani itu. Kayak mungkin pada saat dulu saya hijrah begitu mengenal sunnah saya mundur perlahan, ini saya merasa berkali-kali lipat lagi lebih berat dari itu karena mungkin ada faktor orang tua yang ya kan dia baik, dia kan sholat sesimpel standar ya standar orang tua di Indonesia lah, Ustadz, sholat, puasa, bisa baca Al-Quran gitu. Dan pada saat akhirnya si Ikhwan ini sempat ya kita harus berjuang bersama, datang kajian offline, alhamdulillah dilakukan, tapi karena itu akan ada rutinitas dan saya bilang ke ibu saya bahwa kita nggak bisa kalau setiap habis kajian terus jadi ketemu, karena bukan itu rutinitas seperti itu. Dan alhamdulillah ibu saya juga sudah belajar, cuman ya mungkin seorang ibu ada rasa khawatir atau kok gitu banget sih gitu, ada perasaan itu, Ustadz, sampai akhirnya at the end tuh pada saat saya nggak mau ketemu, memang saya salah tidak mengkomunikasikan ke si Ikhwan itu. Dan akhirnya ibu saya saja yang ketemu dan ya mungkin di situ jadinya ada konflik dan and it's over gitu, Ustadz. Nah, pertanyaan saya, apakah memang keraguan itu memang ada dengan si perbedaan level belajar agamanya ini? Apa memang sebaiknya untuk kedepannya harus dari awal dipilih yang sudah benar-benar belajar hijrah sesuai sunnah? Karena sebenarnya dari awal saya optimis sih, Ustadz, kayak ya hidayah punya Allah, bismillah, kan kalau ada keinginan mau belajar kita bisa sama-sama belajar. Karena dia bertanya 2 kali sih ke saya kalau punya pasangan yang agamanya di bawah gimana. Pertama saya masih optimis, pas kedua mulai timbul kegalauan itu, Ustadz. Mohon penjelasannya, Ustadz. Terima kasih. Jazakallah khair. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, menetapkan seorang pasangan hidup ini perlu perjuangan. Dan semoga langkah anti tadi adalah langkah yang sudah tepat ya. Tatkala berusaha untuk mencari yang terbaik. Anti tidak memikirkan tentang harta, bukan tentang pekerjaan, tapi adalah masalah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang ditakutkan nanti yang akan menjadi pemimpin itu adalah dia. Yang akan menjadi pemimpin itu adalah seorang suami yang akan mengatur istrinya. Yang akan melarang istrinya untuk melakukan ini dan itu. Kalau ternyata memang dia belum hijrah, maka berat. Tapi kalau dia sedang proses hijrah, maka insya Allah aman. Dia hijrahnya itu bukan karena anti. Kan Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang hijrahnya karena perempuan, ya dia dapat perempuan itu gitu. Tapi kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, perempuan dia akan dapat, harta dia akan dapat. Karena dia hijrahnya lillahi ta'ala. Maka kalau tadi dia hadir kajian rutin karena anti,
Yang ditakutkan setelah memiliki anti, selesai sudah. Karena tujuannya sudah dia dapatkan. Maka kedepannya Ana rasa, ya kalau bisa mendapatkan yang sudah ngaji, alhamdulillah. Tapi kalau yang sedang proses pun nggak ada masalah, asalkan tadi dia sudah berproses hijrah bukan karena anti, memang dia sudah jalan hijrah. Dan insya Allah itu akan menjadi hal yang terbaik ketika orang sama-sama punya niat baik. Kadang-kadang berpikir seperti tadi, mungkin Ustadz, Ana bisa bimbing dia. Betul. Mungkin iya, mungkin tidak. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Ini orang baik. Maka nikahin dia. Memang ada minimal orang ini adalah orang yang melaksanakan kewajiban, yang meninggalkan yang haram. Itu kalau bicara agama. Kalau bicara akhlak, maka bicara bagaimana hubungan dia sama orang tuanya. Bagaimana hubungan dia dengan adik-adiknya. Bagaimana dia ke samping, bagaimana dia ke atas, bagaimana dia ke bawah. Ketika dia orang yang baik, maka bismillah. Walaupun secara ilmu, mungkin nanti lebih dulu hijrahnya. Tapi dia orang yang benar-benar niat untuk menjadi lebih baik. Jadi tidak ada masalah insya Allah ya. Seperti itu. Barakallahu fiik, dan usahakan ya untuk mencari tahu seorang laki-laki itu ya tidak hanya dari dianya ya. Tidak hanya dari orang yang mengantarkan menjadi perantara. Engkau harus cari dari orang lain. Tanya tentang dia dari kawan-kawannya, di tempat kerjanya, di masjid tempat dia sholat. Sehingga kita benar-benar punya gambaran yang cukup tentang laki-laki tersebut. Barakallahu fiik.